Dalam kehidupan dunia kita biasa memahami untung rugi itu. Tetapi dalam ibadah, kenapa tidak banyak orang memakai prinsip untung dan rugi? Bulan Zulqa'dah sudah datang, bulan Zulhijjah sudah datang godaan macam-macam. Uang 1.800.000 itu bisa dibelikan untuk yang lain. Bandingkan dengan kebiasaan kita, mohon maaf, yang hukumnya tidak sunat, apalagi wajib, tapi kita mampu untuk itu, kita mau itu. Sementara untuk ibadah yang akan kita terima pahalanya di akhirat kelak, yang akan menjadi penolong kita jika kita sudah mati nantinya, semoga tergerak hati kita untuk berkurban, untuk melaksanakan ibadah kurban, karena jika kita memang mampu untuk berkurban. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita baru saja melalui bulan Syawal. Kita bermohon semoga tradisi ibadah di bulan Ramadan yang sudah kita biasakan dulu tidak hilang begitu saja seiring berlalunya bulan Syawal. Kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah, dan jika umur kita sama panjang, bulan depan kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Ada dua ibadah yang hanya bisa dilaksanakan di bulan Zulhijjah tersebut. Tidak bisa dikerjakan di luar bulan itu, di luar waktu yang sudah ditetapkan itu, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kedua ibadah ini Allah perintahkan kepada kita umat Islam yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah ini. Tahun ini jamaah kita tidak bisa berangkat menunaikan ibadah haji sebagaimana tahun lalu juga. Kita bermohon kepada Allah, semoga wabah ini, musibah ini, penyakit ini, dan semua yang menghalangi umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji di tahun depan segera berlalu, segera hilang semuanya. Dan harapan kita umat Islam, pelaksanaan ibadah kita di tahun depan terlaksana dengan baik. Itu yang pertama. Ibadah haji hanya bisa dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Yang kedua adalah ibadah kurban. Jika ibadah haji ditentukan waktunya, juga ditentukan tempatnya, sementara ibadah kurban hanya ditentukan waktunya, tidak dibatasi tempat melaksanakan ibadah. Kita yang dimanapun kita berada dikenai seruan untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Surah Al-Kautsar yang khatib bacakan di rukun khutbah menjadi dasar khutbah kita siang ini, yaitu tentang anjuran motivasi bagi kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli lirabbika wanhar. Maka berdasarkan nikmat yang banyak itu, lakukanlah ibadah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah. Fasalli, laksanakan sholat, wanhar, dan sembelih hewan kurban. Ada perintah kepada kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban, yang dalam fikih perintah itu dipahami oleh ulama mazhab
berbeda. Mazhab Syafi'i mengatakan berkurban hukumnya sunnat muakkad. Mazhab Hanafi memahami perintah berkurban itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Apa yang kita maksud dengan wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala jika dikerjakan dan berdosa jika ditinggalkan. Bagi yang mampu. Atau jika kita pahami dalam pengertian sunnat muakkad, apa pengertian sunnat? Ma yusabu ala fi'lihi. Berpahala dikerjakan, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Pengertian wajib, pengertian sunnat sebagaimana yang dikemukakan seperti itu adalah benar adanya. Sunnat hukumnya menyembelih hewan kurban bagi yang mampu dalam mazhab Syafi'i berpahala. Bagi yang mampu dan mau berkorban dapat pahala. Tapi bagi yang mampu lalu tidak mau berkorban, tidak berdosa begitu. Tapi rugi. Kenapa rugi? Mari kita pahami pengertian sunnat itu dalam perspektif untung dan rugi. Jika orang lain mendapatkan pahala dengan ibadah kurban, lalu kita juga punya kemampuan sebagaimana orang lain punya kemampuan, tapi tidak mau melaksanakannya, maka merugilah kita. Dalam kehidupan dunia kita biasa memahami untung rugi itu. Si anu dapat bantuan, kita sama dengan dia, lalu kita tidak dapat bantuan, rugi kita. Maka kita usahakan agar juga dapat bantuan. Kita pakai prinsip untung dan rugi di situ. Tetapi dalam ibadah, kenapa tidak banyak orang memakai prinsip untung dan rugi? Padahal sama-sama mampu. Betul tidak berdosa, tetapi rugi. Ibadah ini hanya ada sekali dalam setahun. Hanya ada di bulan Zulhijjah. Tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Di luar itu, jika pun kita menyembelih hewan, tidak disebut sebagai ibadah kurban. Tidak akan sama nilai ibadahnya dengan ibadah kurban yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Maka merugi orang yang mampu berkurban lalu tidak mau untuk berkurban. Mari kita ukur kemampuan kita. Mampukah kita untuk berkurban misalnya? Jika di sebuah tempat misalnya, umumnya di tempat kita, biaya berkurban, iuran kurban untuk satu orang peserta itu berkisar antara 1.700.000, 1.800.000 untuk satu orang peserta kurban. Jika kita pahami dalam pengertian wajib tadi bagi yang mampu, tak kita kerjakan berdosa kita. Tapi jika kita pahami dalam pengertian sunnat muakkad tadi bagi yang mampu, tak kita kerjakan, rugi kita, tak dapat pahala. Lalu apa standar, apa ukuran kita mampu untuk berkorban? Terkadang di saat-saat seperti ini, bulan Zulqaidah sudah datang, bulan Zulhijjah sudah datang. Padahal kita mampu, tetapi kita tidak mau. Datang godaan macam-macam. Uang 1.800.000 itu bisa dibelikan untuk yang lain. Ini perabotan rumah tangga tak ada, TV tak ada, HP anak tak ada, macam-macam muncul godaan. Tak jadi berkorban, padahal mampu berkorban. 1.800.000 misalnya, jika dibagi dalam setahun, 5.000 sehari dikali 365 hari dalam setahun, maka berjumlah
1.825.000. Ternyata jika kita mau menabung 5.000 sehari, insya Allah kita bisa berkorban. Orang tua-tua kita dahulu untuk bisa ikut berkorban karena tingginya semangat ibadahnya, menabung untuk bisa berkorban. Bahkan malu kita mungkin jika kita baca berita, kita dengar, kita lihat berita, ada pemulung yang pekerjaannya mengumpulkan barang-barang bekas yang tidak dipakai oleh orang tapi bisa berkorban. Ada nenek-nenek tua tak punya penghasilan tetap. Ada orang yang kurang beruntung mungkin dibandingkan dengan kita, tapi bisa berkorban. Semangat ibadahnya tinggi. Caranya bagaimana? Menabung. 5.000 sehari bisa untuk berkorban. Apalagi 10.000 sehari bisa untuk berkorban dengan nilai yang lebih besar. Di tempat lain orang berkorban satu orang itu 3.500.000. Cukup dengan 10.000 sehari. Jika kita mau bandingkan dengan tradisi kita, sebagian kita mohon maaf, ada yang merokok misalnya, ada yang 10.000 sehari, ada yang 5.000 sehari, ada yang bahkan 25.000 sehari beli rokoknya. Kalikanlah 365 hari, 25.000 kali 365 hari, 9.125.000. Itu jika 25. Kami 10.000 cuma rokok kami sehari, 363.650.000 untuk rokok dalam setahun. Rokok yang hukumnya tidak sunnat muakkad apalagi wajib, mampu kita membelinya setiap hari tanpa perasaan berat. Sementara untuk berkurban yang hukumnya sunnat muakkad atau kita pahami hukumnya wajib, tak mau kita. Padahal dibandingkan dengan keperluan lain yang hukumnya tidak sunnat apalagi juga tidak wajib, kita mau melaksanakannya, kita mampu membelinya. Artinya apa? Sebenarnya jika kita mau, kita mampu. Semoga tergerak hati kita untuk berkurban, untuk melaksanakan ibadah kurban, karena jika kita memang mampu untuk berkurban. Sekali lagi, bandingkan dengan kebiasaan kita, mohon maaf, yang hukumnya tidak sunat apalagi wajib, tapi kita mampu untuk itu, kita mau untuk itu. Sementara untuk ibadah yang akan kita terima pahalanya di akhirat kelak, yang akan menjadi penolong kita jika kita sudah mati nantinya, tak mau kita. Betapa ruginya kita, betapa ruginya kita, karena umur kita tidak panjang dibandingkan dengan umur dunia ini. Mangkana lahu sa'atu, kata Nabi, siapa yang punya kesempatan, kelapangan harta, kelapangan rezeki, walam yudahhi, sementara dia tidak mau ikut menyembelih korban, fala yakrabanna musallana, kata Nabi, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tapi tak mau berkurban, diancam oleh Nabi, fala yakrabanna, maka jangan dia mendekati tempat solat kami, kata Nabi. Tak boleh mendekat ke masjid, ke musola. Jika kita pahami larangan itu mendekati solat wajib, tak boleh pergi ke masjid. Orang apa kita? Dilarang kita untuk datang ke masjid tempat solat, jika kita pahami hadis itu solat wajib.
Jika kita pahami hadis itu dalam konteks ibadah kurban, sholat Idul Adha, kita yang mampu untuk berkurban tapi tidak mau berkurban dilarang untuk datang ikut ke tempat sholat hari raya. Pakai nun taukid, pakai penegas larangan itu. Fala yaqrabanna. Jangan sampai dia mendekat ke tempat sholat. Kita bandingkan dengan hadis lain. Hadis dari Ummu Atiyah. Hadis dari Ummu Atiyah ini katanya apa? Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha. Kami diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk menyuruh para perempuan-perempuan, ya, para orang yang, bahkan orang yang dipingit sekalipun, mereka diperintahkan oleh baginda Rasulullah, kaum perempuan, untuk datang ramai-ramai ke tempat sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Lalu adapun perempuan yang haid, fayatazilna as-shalah. Adapun perempuan haid yang tazilna, mereka tak ikut sholat, tapi datang, diperintahkan untuk datang ke lapangan, ke tempat sholat. Jika sholatnya di masjid, datang ke beramai-ramai, ikut di sana, di luar itu mendengarkan khutbah. Wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin, sehingga dia bisa menyaksikan kebaikan, semaraknya Idul Fitri dan Idul Adha. Qultu ya Rasulullah, kata Ummu Atiyah, dia bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasul, sebagian di antara kami itu, ihdana, sebagian kami tidak punya pakaian, la yakunu laha jilbabun, tidak punya pakaian untuk menutup aurat, bisa dibawa keluar. Saking tidak mampunya, tak punya pakaian yang bisa dibawa keluar untuk menutupi auratnya. Qala, apa kata baginda Rasulullah? Litul bisha uktuha min jilbabiha. Hendaklah kalian yang punya, ya, pakaian, pinjamkan kepada mereka pakaian, agar mereka bisa ikut berhari raya walaupun tidak melaksanakan sholat, agar mereka ikut menyaksikan semaraknya Idul Fitri dan Idul Adha kendati pun tidak melaksanakan sholat, karena mereka berhalangan secara syariat dalam keadaan haid. Bandingkan kita yang mampu untuk berkorban, tidak mau berkorban, mana yang lebih bersih kita dibandingkan dengan perempuan haid sementara tidak sholat, diperintahkan untuk datang ke lapangan. Kita yang mampu tidak mau berkorban, dilarang oleh baginda Rasulullah untuk datang ke tempat sholat. Ini saja Khatib sampaikan, semoga jadi pertimbangan bagi kita yang mampu dan mau, agar kita mau berkorban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.